Shalom jemaat GKI Benuai dan seluruh para pemirsa pada siang hari ini yang saya percaya semua saudara luar biasa. Apa kabar? Kami percaya Tuhan Yesus baik buat setiap kehidupan kita. Siang ini adalah siang yang penuh berkat Tuhan. Kesempatan untuk kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Firman Tuhan dalam Matius pasal 18 ayat 20 dikatakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Mari siang ini kita beribadah kepada Tuhan dengan antusias, dengan penuh sukacita, bahkan memberikan penyembahan yang terbaik bagi Tuhan yang mengasihi hidup kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Saya percaya bahwa setiap kita ada dalam pemeliharaan tangan Tuhan, amin. Mari pada siang hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk kita sama-sama mempersiapkan setiap hati kita untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Dan sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa buat siang hari ini. Kami bersyukur buat anugerah, buat kebaikan Tuhan yang terus melimpah atas setiap hidup kami. Kami percaya kalau kami boleh ada sampai saat ini bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semua semata-mata karena kebaikan Tuhan atas hidup kami. Dan pada siang hari ini Tuhan, kami mempersiapkan setiap hati kami untuk memuji Engkau, untuk menyembah Engkau Tuhan. Mari Bapa, Engkau ambil alih ibadah kami pada siang hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan biarlah semuanya jadi sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama pada siang hari ini. Kita mau katakan bangkit suruhkan nama Yesus. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Kita mau katakan bangkit sukan nama Yesus. Haleluya. Amin. Bangkit, serukan nama Yesus. Mari kita maju. Maju, nyatakan kuasanya. Amin. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, amin. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Katakan nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segala. Nama Yesus,
Nama Yesus menara yang kuat, amin. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. 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 Haleluya. Haleluya, mari kita berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus di atas segala-galanya, amin. Haleluya. Mari kita mempersiapkan setiap hati kita di hadapan Tuhan pada siang hari ini. Kita teduhkan setiap hati kita untuk mempersiapkan untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh Bapa, Engkau menebus setiap kami dengan darah-Mu yang mahal ya Tuhan. Yang tidak bisa kami membalas dengan apapun itu ya Bapa. Kami bangga memiliki Allah yang baik seperti Engkau. Kami bangga memiliki Allah yang mau berkorban demi kami, demi dosa-dosa kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kami Tuhan, kami mau menyembah Engkau pada siang hari ini. Haleluya. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatan, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan dalam kekudusan-Mu Bapa, dalam kekudusan-Mu. Ku angkat tanganku, ku rindu selalu, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu, sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus. Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Mari sama-sama kita mau katakan di hadapan Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap hati, amin Tuhan. Dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kami, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan dalam kekudusan-Mu, dalam kekudusan-Mu. Ku angkat tanganku, ku rindu selalu, ku rindu selalu dalam hati. Mari angkat hatimu, katakan, sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus. Anak domba Allah,
tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Kita mau katakan, sebab Engkau yang kudus Tuhan, sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari, di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Mari kita sembah Tuhan, mari sembah Dia. Haleluya. Kami sembah Yesus, kami sembah Engkau Allah yang ajaib, Yesus Tuhan. Terima kasih, kami puji nama-Mu. Engkau Allah yang baik, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Terima kasih, Engkau ajaib Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, haleluya. Mari engkau bawa setiap hatimu di hadapan Tuhan, sembah Dia, agungkan nama-Nya. Terima kasih Tuhan, kami memuji Engkau Allah yang ajaib, Allah yang baik Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau katakan haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Mari dengan sungguh-sungguh kita mau katakan haleluya, amin. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, amin. Berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian
pujian, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian, beri pujian bagi anak domba. Yesuslah Sang Raja. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami siapkan setiap hati kami untuk belajar akan kebenaran firman-Mu pada siang hari ini. Mari Engkau urapi hamba-Mu, Engkau pakai hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu pada siang hari ini. Kami sambut firman-Mu Tuhan dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom, haleluya, haleluya. Salam berkemenangan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kita bertemu di dalam ibadah yang luar biasa, karena saya yakin dan percaya di dalam ibadah ini kita akan mengalami kasih karunia Tuhan luar biasa. Kita akan mengalami pertolongan-pertolongan dan berkat-berkat Tuhan. Amin. Allah akan berkarya dalam pribadimu, Allah akan berkarya dalam keluargamu, dan yakinlah Allah akan berkarya di dalam pelayananmu, usaha dan pekerjaanmu. Amin. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa kami di dalam sorga, segala kemuliaan, keagungan, kehormatan hanya bagi nama Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami meminta di dalam nama Yesus, biar pengurapan Tuhan nyata di dalam kebenaran firman Tuhan ini, mengurapi hamba-Mu, mengurapi jemaat Tuhan, sehingga kami mengerti, memahami apa maksud Tuhan di dalam firman ini. Terima kasih, terima kasih. Kami menyerahkan kebenaran firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, hari-hari ini adalah hari di mana Tuhan memberikan kesempatan kepada kita luar biasa. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Amin. Kesempatan untuk menceritakan Yesus bagi banyak orang. Kesempatan untuk menyampaikan kesaksian bagaimana Kristus sudah berkarya di dalam kehidupan kita. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah tema yang berbicara tentang penginjilan. Lebih tepatnya lagi, gaya hidup merupakan penginjilan yang efektif. Dengar baik. Gaya hidup merupakan penginjilan yang efektif. Kita harus cari tahu dulu hal sederhana tentang penginjilan. Apa itu penginjilan? Saya sering mengatakan bahwa penginjilan adalah cara kita menyampaikan atau menceritakan karya Kristus yang sudah kita alami kepada orang lain. Dengar baik. Penginjilan adalah bagaimana kita menceritakan karya Kristus yang kita alami, kita ceritakan kepada sesama, kita ceritakan kepada orang lain. Itu penginjilan dalam hal sederhana. Amin. Lalu gaya hidup. Gaya hidup merupakan gambaran tingkah laku atau cara hidup yang diperlihatkan oleh seseorang. Sekali lagi dengar baik-baik. Gaya hidup adalah gambaran tingkah laku atau cara hidup yang diperlihatkan oleh seseorang. Kalau kita hubungkan dengan tema, artinya apa? Artinya gaya hidup kita harus menceritakan tentang Kristus. Gaya hidup kita harus memperlihatkan tentang karya Kristus. Sehingga apa? Orang lain bisa lihat benar bahwa kita orang-orang yang sudah diselamatkan. Orang lain akan memandang kita. Orang lain akan merasakan ada Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Amin. Sekali lagi, gaya hidup merupakan penginjilan yang efektif. Haleluya, haleluya. Pertanyaan saya, gaya hidup yang bagaimana? Jemaat Bapak Ibu yang diberkati, gaya hidup yang bagaimana? Gaya hidup yang seperti apa? Gaya hidup yang seperti apa?
yang bisa menjadi penginjilan. Gaya hidup yang bagaimana sehingga orang bisa melihat, orang bisa merasakan bahwa ada Yesus Kristus di dalam pribadi kita. Ada Yesus Kristus di dalam keluarga kita. Nah, buka hatimu hari ini, buka hidupmu, izinkan Yesus berkarya, izinkan Roh Kudus menjamah pribadimu melalui kebenaran firman Tuhan ini. Senyum dulu, jangan terlalu tegang. Jemaat yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, senyum dulu, jangan terlalu tegang. Amin. Kita kembali ke dalam firman Tuhan. Gaya hidup yang bagaimana? Yang pertama, gaya hidup sebagai anak-anak Tuhan. Gaya hidup merupakan penginjilan yang efektif. Gaya hidup yang seperti apa? Gaya hidup sebagai anak-anak Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati, sadarilah bahwa kehidupan kita waktu kita diselamatkan, sadarilah bahwa kita menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak Allah. Karena kebenaran firman Tuhan berkata dengan jelas di dalam kitab 1 Yohanes 3 ayat 1. Saya akan bacakan buat kita, ya. Firman Tuhan bilang apa? Perhatikan baik-baik. 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 berkata demikian. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Dengar baik, kita disebut anak-anak Allah. Ada standar hidup. Kita harus hidup sebagai anak-anak Allah. Kita harus hidup sebagai anak-anak Allah yang berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Kehidupan kita harus berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Dengar baik-baik, dengar baik-baik. Tidak boleh berdasarkan kompromi. Kita anak-anak Allah, gaya hidup kita harus benar-benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tidak ada istilahnya kompromi. Tidak ada kompromi-kompromi dengan hal-hal yang namanya dosa. Yang Tuhan mau, sebagai anak-anak Allah, kita harus hidup sesuai kebenaran firman Tuhan. Maka percayalah, tanpa kita menyadari, gaya hidup kita anak-anak Allah sudah menjadi bagian penginjilan bagi orang lain. Orang akan melihat, oh luar biasa pribadi mereka, oh luar biasa keluarga mereka. Kenapa? Karena mereka hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi, dengar baik-baik. Kita orang-orang percaya, kita anak-anak Tuhan, mari tetap memegang kebenaran firman Tuhan. Tetap berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Di tengah kesulitan sekalipun, di tengah beban yang berat, kebenaran firman Tuhan harus menjadi pedoman kehidupanmu. Tetap jaga hidup takut akan Tuhan, tetap jaga hidup tidak ada kompromi-kompromi dengan dosa, tetap sesuai hidup dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Sadarilah, orang akan melihat kehidupan kita, orang akan melihat keberadaan kita. Dan saya yakin, saya terlalu sangat percaya bahwa gaya hidup anak-anak Tuhan adalah gaya hidup yang akan menjadi berkat bagi banyak orang. Gaya hidup yang pertama yaitu gaya hidup sebagai anak-anak Tuhan. Dan percayalah, gaya hidup anak-anak Tuhan merupakan penginjilan yang sangat efektif. Yang kedua, gaya hidup yang seperti apa? Dengar baik, ya. Kalau yang pertama, gaya hidup sebagai anak-anak Tuhan. Yang kedua, yaitu gaya hidup sebagai hamba Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, luar biasa, ya. Penginjilan tidak hanya kita pergi mengadakan KKR, mengadakan konser-konser, khotbah di sana, khotbah di sini. Dengar baik, ternyata gaya hidup kita, cara hidup kita, tingkah
tingkah laku kita merupakan penginjilan yang luar biasa bagi orang lain. Yang pertama, ingat baik-baik Bapak Ibu, yaitu gaya hidup sebagai anak-anak Tuhan. Yang kedua, gaya hidup sebagai hamba Tuhan. Amin. Firman Tuhan berkata, saya akan membaca dalam kitab 1 Korintus. Dalam kitab 1 Korintus pasal 4 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan berkata demikian. Demikian hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, gaya hidup merupakan penginjilan yang efektif. Yang pertama, gaya hidup sebagai anak Tuhan. Dan yang kedua, jangan lupa gaya hidup sebagai hamba Tuhan. Firman Tuhan menggunakan kata hamba-hamba Kristus. Saya menggunakan kata hamba Tuhan. Sadarilah bahwa keberadaan kita, waktu kita percaya Yesus, kita terima keselamatan, Tuhan mengubah kehidupan kita. Kalau dulu kita hamba dosa, tapi waktu kita terima Yesus, kita menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sadarilah gaya hidup sebagai hamba Tuhan, gaya hidup, cara hidup, tingkah laku kita merupakan penginjilan yang sangat efektif. Firman Tuhan bilang apa dengan jelas? Firman Tuhan bilang apa? Kita hamba-hamba Tuhan yang layak dapat dipercaya. Kita harus menjadi pribadi yang bisa dipercaya oleh orang lain, sehingga orang akan melihat, oh luar biasa, ada karakter Kristus dalam kehidupan mereka. Luar biasa pribadi mereka, luar biasa keluarga mereka. Mereka bisa menjaga rahasia dengan baik. Mereka bisa menjadi pribadi-pribadi yang layak dipercaya di pekerjaan mereka. Mereka menjadi pribadi-pribadi yang layak dipercaya di dalam pergaulan mereka. Mereka menjadi orang-orang yang bisa dipercaya di dalam pelayanan mereka. Dan itu merupakan apa? Gaya hidup hamba Tuhan, hamba Kristus. Amin. Dengan kata lain, saya mau mengatakan kepada kita bahwa gaya hidup sebagai hamba Tuhan, kita harus layak dapat dipercaya. Dapat dipercaya artinya kehidupan kita hidup di dalam prinsip integritas. Makanya poin pertama tadi, pedoman kita harus sesuai kebenaran firman Tuhan. Karena masuk poin kedua, firman Tuhan itu akan membawa kita kepada integritas. Apa itu integritas? Hal sederhananya dari integritas adalah apa yang kita pikirkan, apa yang kita perkatakan, apa yang kita perbuat 100% sama. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, orang bisa melihat ada Yesus dalam hidup kita. Orang lain bisa melihat dan merasakan ada Yesus dalam diri kita. Waktu mereka mengetahui bahwa kita pribadi-pribadi yang punya pikiran baik, perkataan baik, dan perbuatan baik. Amin. Itulah integritas. Dan integritas akan membawa kita menjadi hamba-hamba Tuhan, pribadi-pribadi yang layak dipercaya. Karena cara hidup kita, tingkah laku kita, gaya hidup kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Haleluya, haleluya, luar biasa. Hari ini dengar baik-baik. Sesulit apapun keadaan, seberat apapun masalah, beban yang datang, badai yang datang, tetaplah hidup di dalam prinsip yang benar. Tetaplah hidup sebagai hamba-hamba Tuhan. Gaya hidup kita, amin, jadilah orang yang layak dipercaya. Hidup di dalam integritas yang luar biasa. Dan saya yakin orang akan merasa diberkati melalui kehidupan kita. Yang ketiga, ya,
Gaya hidup merupakan penginjilan yang efektif. Yang pertama, gaya hidup sebagai anak-anak Tuhan. Yang kedua, gaya hidup sebagai hamba-hamba Tuhan. Dan yang ketiga yang luar biasa, yaitu apa? Gaya hidup sebagai murid Tuhan. Amin. Luar biasa kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama kita diajar bahwa gaya hidup kita sebagai anak-anak Tuhan merupakan penginjilan. Yang kedua, gaya hidup kita sebagai hamba-hamba Tuhan merupakan penginjilan. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting, yaitu gaya hidup sebagai murid-murid Tuhan. Amin. Sebagai murid-murid Tuhan. Dengar baik itu, dengar baik. Karena kebenaran firman Tuhan berkata dalam Yohanes pasal 13. Saya akan membacakan buat kita di dalam kitab Yohanes. Yohanes pasal 13. Perhatikan ayat 34 dan 35. Firman Tuhan berkata dengan jelas, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Amin. Bapak Ibu yang diberkati, dengar baik, dengar baik. Gaya hidupmu merupakan penginjilan yang efektif. Yang pertama, gaya hidup sebagai anak Tuhan. Yang kedua, gaya hidup sebagai hamba-hamba Tuhan. Dan yang ketiga, gaya hidup sebagai murid-murid Tuhan. Orang lain boleh saat ini, dengar baik, orang lain saat ini banyak yang kecewa, banyak yang sakit hati, banyak yang hidupnya penuh akar pahit, mudah kecewa, mudah marah, mudah membalas, mudah membenci. Tetapi dengar baik, gaya hidup kita sebagai murid-murid Kristus, sebagai murid-murid Tuhan tidak boleh demikian. Karena Yesus mengajarkan kita harus hidup di dalam prinsip kasih ilahi. Kita harus ada di dalam prinsip kasih. Orang lain membenci, kita harus mengasihi. Amin. Tanpa kita menyadari, gaya hidup sebagai murid Tuhan merupakan penginjilan yang luar biasa bagi orang lain. Orang akan melihat secara langsung, luar biasa. Luar biasa. Ada kasih yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Orang boleh cuek, tapi kita murid-murid Tuhan harus mau peduli. Karena kasih Kristus mengajarkan kita untuk apa? Kita mau mengasihi orang lain. Kita mau menerima orang lain. Kita mau peduli dengan orang lain. Dan tidak kalah penting, kita mau berbagi kepada orang lain. Amin. Dengar baik Bapak Ibu yang diberkati. Manfaatkanlah hari-hari ini untuk menceritakan Yesus kepada orang lain. Kalaupun kita tidak ada kesempatan untuk bercerita, mari memperlihatkan kehidupan anak-anak Tuhan, memperlihatkan kehidupan sebagai hamba-hamba Tuhan, memperlihatkan kehidupan sebagai murid-murid Tuhan. Supaya apa? Supaya orang lain, mereka bisa melihat ada Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Mereka bisa merasakan bahwa ada karya Yesus di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, hari-hari ini banyak orang mudah kecewa, mudah marah karena situasi dan keadaan. Waktunya kita hadir. Waktunya Bapak Ibu dan saya kita hadir. Waktunya kita gereja Tuhan, kita anak-anak Tuhan, kita hamba-hamba Tuhan, kita murid-murid Tuhan. Kita hadir saat ini untuk apa? Memperlihatkan Allah kita, untuk memperlihatkan karya Tuhan, untuk memperlihatkan bahwa Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus penolong, Yesus Kristus sahabat, dan Yesus Kristus adalah pribadi yang mau peduli buat kehidupan mereka. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saat ini biarkan Roh Kudus memimpin kehidupan kita. Biarkan Roh Kudus itu berbicara dalam kehidupan kita dan menyadarkan kita bahwa ternyata gaya hidup kita memiliki peranan penting. Bahwa gaya hidup kita merupakan penginjilan yang sangat efektif.
gaya hidup kita sebagai anak-anak Tuhan yang hidup dalam prinsip kebenaran firman Tuhan. Gaya hidup kita sebagai hamba-hamba Tuhan yang hidup layak dipercaya dan penuh dengan integritas. Gaya hidup kita sebagai murid-murid Tuhan yang hidup dengan prinsip kasih, yang hidup dengan mau mengasihi, yang hidup mau peduli dengan orang lain, yang hidup mau berbagi. Hal-hal demikian akan membuat orang melihat ada Yesus dalam hidup kita. Orang akan merasakan bahwa pribadi kita merupakan pribadi yang luar biasa karena ada Yesus Kristus. Amin. Hari ini tetap semangat, tetap fokus, tetap yakin, tetap percaya bahwa Tuhan akan berkarya dalam kehidupan pribadimu, dalam kehidupan keluargamu, di dalam pelayanan, di dalam pekerjaanmu. Jangan pernah lupa, manfaatkanlah hari-hari ini untuk menceritakan karya Tuhan bagi orang lain. Mari kita bergerak bersama-sama. Mari kita bergerak bersama-sama untuk menjangkau jiwa-jiwa itu. Karena saya yakin, saya percaya ada banyak pribadi-pribadi yang butuh Tuhan. Ada banyak pribadi-pribadi, ada banyak keluarga-keluarga yang saat ini mereka membutuhkan Tuhan. Rekan sahabat, Bapak Ibu, jemaat Tuhan, hadirlah dengan memperlihatkan gaya hidup sebagai anak-anak Tuhan, gaya hidup sebagai hamba-hamba Tuhan, gaya hidup sebagai murid-murid Tuhan. Amin. Saya yakin Bapak Ibu, Tuhan akan berkati pribadimu, keluargamu, pelayananmu, usaha dan pekerjaanmu akan mengalami kasih karunia dari Tuhan. Bersama dengan saya, kita akan berdoa. Bagi Bapak Ibu yang mungkin saat ini ada rasa ingin saya menceritakan tentang Tuhan buat orang lain, tetap berdoa. Ada Roh Kudus akan memampukan. Dan saya akan berdoa buat Bapak Ibu. Mungkin ada yang berbeban berat, ada yang sakit. Percayalah, Yesus Kristus sanggup menolongmu. Amin. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu yang mau didoakan. Bapak Ibu boleh meletakkan kedua tanganmu di dada, dan saya akan berdoa. Kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur buat waktu yang luar biasa, di mana kami bisa mendengarkan kebenaran firman Allah yang mengajarkan kepada kami bahwa gaya hidup kami merupakan penginjilan yang efektif. Hari ini Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus, menolong memberkati kami umat Tuhan, supaya kami menyadari, supaya gaya hidup kami bisa menjadi penginjilan bagi orang lain. Tuhan tolong mampukan kami untuk kami menjaga gaya hidup sebagai anak-anak Tuhan, menjaga gaya hidup sebagai hamba-hamba Tuhan, menjaga hidup sebagai murid-murid Tuhan, supaya orang bisa melihat, orang bisa merasakan ada Yesus Kristus dalam pribadi kami, ada Yesus Kristus dalam keluarga kami, ada Yesus Kristus dalam pekerjaan kami, dan ada Yesus Kristus di dalam pelayanan kami. Hamba berdoa bagi jemaat Tuhan, mereka yang sakit kami percaya dalam nama Yesus mereka akan mengalami kesembuhan. Mereka yang lemah kami percaya dalam nama Yesus akan mengalami kekuatan. Mereka yang sedih kami percaya dalam nama Yesus ada penghiburan. Dan secara khusus hamba berdoa, Tuhan akan menolong dan memberkati jemaat Tuhan yang punya kerinduan untuk bisa menginjil kepada sesamanya. Hamba berdoa, Roh Kudus jamah mereka, mampukan mereka, urati mereka, dan kami percaya di dalam nama Yesus akan terjadi kegerakan penginjilan yang luar biasa di Wolonggong dan sekitarnya. Terima kasih, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur, berterima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya berdoa untuk Bapak Ibu, dan saya yakin percaya
pertolongan Tuhan akan nyata. Amin. Tetap semangat, tetap bersukacita, tetap bersyukur. Saya Jeffrey Welan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom buat semua yang sudah bergabung dalam ibadah streaming siang hari ini JKI Penuai Wolonggong. Tetap bersyukur dalam segala hal. Terima kasih kepada Pastor Jeffrey Welan dan kepada semua pelayan Tuhan yang sudah melayani siang hari ini. Maju terus di dalam ladang Tuhan. Kebaktian Wolonggong kita adakan setiap minggu kedua dan minggu keempat. Jadi kita akan ketemu lagi di Sabtu 13 Jun 2020 jam 2 siang. Mari kita bawa jiwa-jiwa bagi Tuhan kita, dan kita doakan apabila kita ada kenalan, saudara atau siapapun yang di Wolonggong area, mari kita invite untuk bisa mengikuti ibadah streaming kita. Bagi Bapak Ibu yang mau membawakan persembahan perpuluhan, persembahan kasih Bapak Ibu, dapat Ibu transfer ke Indonesia Christian Fellowship dengan account number 8359409114 dengan BSB number 082332. Sekian warta jemaat untuk hari ini. Mari kita tetap setia dalam ibadah bersama. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapak pernyataan Kau sepanjang ibadah streaming online siang hari ini. Terima kasih ya Bapak, juga Engkau sertai Bapak kehidupan semua sidang jemaat-Mu di situasi sekarang ini ya Bapak. Bapak kiranya Bapak menyertai, memberkati ya Bapak persembahan-persembahan yang diberikan kepada gereja-Mu untuk perpanjangan tangan-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Yesus. Hanya kepada-Mu kami menyembah, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita tahu bahwa Yesus sudah naik ke surga. Dan setiap kita, mari kita siapkan hati kita, siapkan hidup kita, di mana nanti Dia akan datang seperti saat di mana Dia naik ke surga. Mari saya ajak jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa bersafaat bersama-sama, satukan hati. 2 atau 3 orang berkumpul memanggil nama Tuhan, dan Dia ada di tengah-tengah kita, dan bahkan Dia mendengar. Mari saudara, satukan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk siang hari ini ya Tuhan. Engkau sudah memberkati setiap kami, dan bahkan firman-Mu sudah disampaikan ya Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman. Kami percaya firman-Mu tidak berhenti sampai di sini, terus berbicara dalam setiap kehidupan kami, di dalam hati kami, bahkan kami mau meresponi firman-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini sungguh kami bawa ya Tuhan doa-doa kami kepada-Mu ya Tuhan. Engkau melihat kesatuan hati kami bersehati sepakat di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, sungguh kami minta kemurahan-Mu, khususnya pada saat-saat seperti ini ya Tuhan. Dalam keadaan di mana situasi Kau izinkan terjadi, di mana musim seperti ini terjadi dalam kehidupan setiap kami, hamba-Mu berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Berikan hati yang kuat, berikan hati yang teguh, bahkan iman yang kuat kepada-Mu ya Tuhan. Menaruh percaya penuh kepada-Mu ya Tuhan. Sungguh Tuhan Yesus, kami percaya kami bisa melalui musim saat ini ya Tuhan bersama dengan Engkau. Sungguh Tuhan Yesus, Engkau mencukupi juga setiap kebutuhan anak-anak-Mu. Tuhan, kami berdoa sungguh bahwa Engkau Allah Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi setiap kebutuhan kami. Pertolongan-Mu itu dari sumber mana-mana ya Tuhan. Kami percaya Engkau menyediakan tepat pada waktunya. Tuhan Yesus, berkati juga sidang jemaat-Mu yang membutuhkan pertolongan. Mungkin di dalam pekerjaan mereka lose job ya Tuhan, tetapi Engkau Allah yang menyediakan pekerjaan yang baru ya Tuhan. Tolong Tuhan Yesus. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk kesehatan, kekuatan bagi setiap kami.
Tuhan, berikan kesehatan yang prima, kesehatan yang sungguh-sungguh prima ya Tuhan, sehingga kami boleh mengerjakan kegiatan kami, mengerjakan aktivitas kami dengan tidak terganggu apapun ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, dimanapun saat ini sidang jemaat-Mu berada, di dalam nama Yesus merasakan kekuatan, merasakan Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau ada di sisi kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Terima kasih, berkati ya Tuhan, berkati. Sekali lagi kami berdoa untuk Wolonggong ini ya Tuhan. Kuasa-Mu nyata ya Tuhan. Buat Tuhan Yesus, dalam COVID-19 ini ya Tuhan, bukan hanya kematian di mana-mana, tetapi kami rindu Tuhan Yesus, jiwa-jiwa baru di mana-mana ya Tuhan, tuaian jiwa-jiwa di mana-mana ya Tuhan. Biar melalui keadaan ini banyak jiwa-jiwa dituai ya Tuhan. Seperti tahun ini, the year of evangelism, Tuhan genapilah ya Tuhan. Biarlah jiwa-jiwa dituai dari barat, utara, timur, dan selatan. Tuhan, sungguh Tuhan, persiapkan seluruh pengurus, seluruh pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan, seluruh hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Kami percaya seberapa banyak jiwa-jiwa yang Kau percayakan untuk datang di tempat ini Tuhan. Kami percaya dan kami naikkan segala kemuliaan itu hanya buat Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tak lupa kami berdoa untuk Indonesia. Tuhan, berkati negara kami tercinta Tuhan, khususnya Pak Jokowi dan seluruh kabinet yang ada ya Tuhan. Diberikan hikmat yang datang dari Tuhan, diberikan kemampuan untuk mengurus, untuk mengerjakan, untuk mengambil keputusan-keputusan yang hikmat yang datang dari Tuhan. Berkati ya Tuhan. Kami minta perlindungan-Mu buat kota, buat negara Indonesia ya Tuhan. Dijauhkan dari segala kekacauan, dijauhkan dari segala kekurangan, dijauhkan dari segala hal-hal yang buruk ya Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu Kau nyatakan, sehingga kami merasakan Engkau itu tidak pernah meninggalkan kami. Engkau itu sumber pertolongan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan semua hanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Diberkati sidang jemaat Tuhan. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Mari saudara-saudara kita menyanyikan, kami memuji kebesaran Tuhan. Sore hari ini Tuhan kami bisa bersama-sama berkumpul Tuhan, berdoa, mendengarkan setiap firman-Mu Tuhan. Kami percaya, kami siap Tuhan sekarang untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari saudara-saudara kita angkat kedua tangan kita. Tiba saatnya kami mengangkat tangan kami dan mengadakan wajah kami menerima berkat yang datang dari Tuhan. Jemaat Tuhan yang luar biasa, bawa berkat Tuhan yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, persekutuan kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan yang dari Roh Kudus.
menuntun kita sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan Amin.